menjadi politisi itu harus zaman Bung Karno, ini kan pesan Bung Karno harus siap 3B. Nah sekarang harus siap 4B. Siap dibuang, siap dibunuh, siap dibui, sekarang siap dibully. Nama besar ketua umum saya, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, karena selalu saya disampaikan, nah Mas Jarod kalau sampai korupsi tak sembelih. Ya namanya Rudi itu naik ketemu ibu pasti menangis dan sebagainya itu. Ya karena kenapa? Saya hanya sebetulnya saya itu punya mimpi kapan ya Ibu Mega itu sejahtera batinnya. Ya ada ini kan ya putra mahkota dan sebagainya. Lah anak saya itu kalau mau ya kemarin toh Mas, saya diberi anugerah mulai dari 77 sampai sekarang, apalagi saya tukang les bisa jadi wali kota. Ya. Itu karena Ibu Mega, harus disadari itu. Halo Sobat Expos yang berbahagia, senang sekali saya Syiful Arifin bersua dengan Anda dalam acara Selasar Politik. Tentunya saja karena namanya Selasar Politik, yang akan menjadi tamu adalah para politikus. Kali ini di samping kiri saya ada Pak Rudi, Efek Hadi Rudiatmo. Selamat siang Pak Rudi. Selamat siang, salam waras. Salam waras. Jadi kalau ketemu Pak Rudi biasanya ada jargon yang disampaikan. Waras ya. Waras. Apa itu waras, Pak? Waras itu kepanjangannya wargane ayem, rezekine akeh sehat. Wah, nah, wargane ayem, rezekine akeh sehat. Kalau bahasa Indonesianya ya warga masyarakatnya hidupnya ayem tentrem, ya, rezekinya banyak, sehat. Nah, itu waras. Ya. Oke, Pak Rudi ini ketua PDIP Kota Solo dan pernah menjadi wali kota Solo. Jadi kalau bicara Solo, tidak bisa jauh-jauh dari Pak Rudi. Dan kali ini saya dan Pak Rudi ngobrol di kawasan Sunan Jogokali di Pucang Sawit. Di sebelah kanan saya ada Sungai Bengawan Solo dan ada di dekatnya rumah Pak Rudi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol Pak ya, tentang PDIP, tentang Kota Solo, dan tentang pribadi Pak Rudi ya. Pak Rudi setelah tidak menjadi wali kota, aktivitasnya hanya ngurusi partai saja? Ya, satu ngurusi partai, yang kedua dan saya punya pekerjaan pengelasan dan pengumpulan sampah rosok. Itulah pekerjaan yang saya pakai untuk kegiatan-kegiatan partai, kegiatan sosial, ya, dan untuk menghidupi keluarga. Pertama jadi tukang las. Jadi saya itu kan jadi buruh Konimek itu mulai tahun 79. Ya, oke. Jadi mulai jadi tukang pel karena ijazahnya hanya setengah mati, STM. Tukang pel, pembantu operator, jadi operator, terus pembantu teknisi, menjadi teknisi, lantas saya jadi kepala workshop. Jadi ceritanya sederhana sebetulnya. Ketika saya ditanya oleh pemilik Konimek, ada satu FCU yang bocor kapilernya zaman tahun 82, 83 lah kira-kira. Jadi ngelas satu titik lubang pipa kapiler AC itu, waktu itu bayarnya 10.000 satu titik. Nah, sehingga kan saya ngomong kok mahal banget. Kamu bisa ngelas? Bisa. Belajar 1 minggu. Otodidak, saya belum pernah dapat pelajaran ngelas dan sebagainya. Ya namanya perjuangan mesti harus ada pengorbanan. Itu saya alami aja sampai mata saya rembes, tidur nggak bisa seperti kena. Hanya untuk belajar ngelas? Hanya belajar itu 1 minggu. Setelah itu saya bisa ngelas dan sebagainya. Akhirnya begitu ada kerusakan-kerusakan yang ada di PT Konimek waktu itu kita bisa benerin sendiri. Termasuk sampai dengan saya belajar mesin bubut dan sebagainya, bubut buat baut, buat mur dan sebagainya itu, buat spare part sendiri di Konimek itu saya lakukan pada saat saya jadi buruh sampai 2001. Nah, ketika tahun 2000 saya terpilih menjadi ketua DPC, ya mestinya perusahaan ada hal yang mesti disampaikan ke saya, mau ngurus partai atau bekerja. Oh iya. Akhirnya saya minta waktu untuk ke Pak Jun. Akhirnya 1 minggu saya putuskan untuk ngurus partai karena saya dipilih secara voting untuk itu. Nah, sehingga saya lebih baik ngurus partai, dan dari Konimek saya dapat pesangon saya pakai untuk
modal satu untuk ngumpulin sampah, yang satu yang lainnya kita belikan mesin Hamada kecil, dan setelah itu yang bergerak terus. Untuk usaha itu ya, untuk jasa pengelasan sama pengumpulan sampah ya. Dan mesin Hamada, mesin cetak kecil gitu loh. Oh iya. Ya, itu kan itu bisa untuk hidup lah, untuk hidup dan sampai bisa menghidupi organisasi maupun untuk kegiatan sosial. Tapi ketika Anda masuk ke politik, kemudian menjadi kepala daerah di Solo, aktivitas ngelas tidak lupa ya? Sudah tidak lupa, saya 30 tahun nggak ngelas, suruh ngelas hari ini saya masih bisa. Masih bisa ya? Karena sudah punya dasar bisa ngelas, jadi tidak pencitraan ketika saya selesai tanggal 18 itu kan saya ditanya teman-teman wartawan. Setelah selesai mau ngapa? Tukang las. Ya. Nah, namun yang perlu saya sampaikan bahwa apakah bisa ngelas beneran? Ya sudah, saya waktu itu tanggal 18 Februari juga lakukan pengelasan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan untuk membuat sebuah tangki. Sobat Expos, pada 17 Februari 2021 Pak Rudi ini lengser sebagai wali kota Solo. Kemudian esok harinya 18 Februari ya, saya bersama teman-teman wartawan rame-rame ke rumahnya untuk mengecek bener nggak Pak Rudi itu ngelas begitu saja, begitu lengser dari wali kota. Ternyata beneran. Pakai apa namanya, training, kaos, ya, itu kemudian kan ngelas biasa seperti itu. Buruh kan stilnya gitu. Oh gitu ya. Dan kan seperti itulah, sehingga tidak ada kata malu bagi saya. Oke. Setelah jadi wali kota, itu saya dipesan oleh orang tua saya bahwa yang namanya derajat pangkat jabatan kuwi mung sampiran le. Oke. Bondo kuwi mung titipan, nyawa mung gaduhan. Nek kowe iso ngrumat kuwi akhirnya bisa berjalan baik tanpa ada hal-hal yang nanti merugikan diri sendiri maupun keluarga maupun orang lain. Nah, Pak, ketika jadi wali kota, pakai filosofi tukang las nggak? Oh iya, las itu kan biasanya untuk menyambung atau untuk makanya menambal. Ini gimana ini? Jadi filosofi las itu adalah menyatukan dua benda yang keras menjadi satu, dipandang indah. Oke. Nah, sehingga jangan sampai kekerasan-kekerasan yang ada di Solo ini akan muncul terus. Nah, sehingga bagaimana supaya tidak muncul? Ya kita lakukan komunikasi, saling berkunjung, koordinasi dan sebagainya. Kalau ada persoalan ya kita musyawarahkan. Itulah sebetulnya filosofinya adalah menyatukan dua benda yang keras jadi dua, kita jadikan satu. Namun yang paling utama di samping ada filosofinya, yang paling utama adalah ngiling-ngiling gawean lawas. Oh, ya, iya. Gitu, tapi juga menambal kalau ada yang bocor. Oh iya, sehingga ada hal yang bocor-bocor ini supaya tidak bocor lagi. Ini sebetulnya filosofinya panjang. Sehingga korupsi yang ada di Republik ini luar biasa. Kalau tidak ada tukang nambal ini pasti akan bocor terus. Nah, kami punya keinginan, saya selama 15 tahun menjadi wakil sampai dengan wali kota ini, saya sudah mencoba merubah paradigma yang ada di sana. Dan kebiasaan-kebiasaan yang di sana, bahwa pemimpin itu adalah pelayan. Jangan sampai melayani itu minta upeti. Nah, hal seperti ini sudah kita rubah, selama 15 tahun itu sudah tidak ada hal-hal yang seperti itu. Dulu kan masih ada calo KTP, calo ini dan itu kan masih banyak. Namun sekarang setelah saya di sana kan hal itu sudah tidak ada. Lah itulah yang sebetulnya filosofi ngelas itu adalah menyatukan dua benda yang keras menjadi satu, dipandang jadi indah. Yang kedua adalah menambal kebocoran-kebocoran ini dengan cara-cara yang benar gitu loh. Jadi kalau lubang ya dilas, jangan dilem. Kalau dilem tahan lamanya hanya sebentar. Namun kalau dilas ini bisa selamanya. Nah, tapi itu terbukti kalau di Solo ya, yang masyarakatnya kosmopolit ya, beragam ya. Ada berbagai suku, ada berbagai pemeluk agama, kemudian ekonominya juga beragam. Ternyata Solo bisa ya aman, rukun dan bebas saja. Karena program-program yang kita buat itu adalah semua berpihak kepada masyarakat dengan visi misi saya mewujudkan masyarakat yang 3 WMP. Wujudkan masyarakat yang waras, artinya bidang kesehatan, masyarakat yang wasis, bidang pendidikan, masyarakat yang wareg ataupun kenyang, bidang lapangan pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan maupun merekrut untuk bisa
bekerja termasuk penarik sampah. Sekarang ini kan gajinya UMR karena sudah masuk TKPK. Lantas mapan itu butuh aturan. Aturan ini jangan sampai dilanggar. Dan yang kelima adalah butuh papan tempat tinggal yang layak dihuni. Nah, sehingga dengan program ini saya melakukan dua hal yang mungkin di luar tidak dilakukan. Satu yang namanya Sonjo Wargo. Yang kedua adalah Mider Projo. Sonjo Wargo ini adalah belanja masalah. Nah, belanja masalah, ketika masalah itu masuk ke wali kota, zaman saya jadi wali kota, itu kita eksekusi sehingga masalah ini bisa selesai. Nanti kita cek dengan acara Mider Projo, mendengarkan apakah sudah diselesaikan, dijalankan atau belum persoalan itu. Oh, ternyata sudah. Akhirnya dari segala elemen masyarakat itu dengan saya nggak ada istilah masalah perbedaan agama itu merupakan sesuatu yang indah bagi saya. Mereka juga tidak pernah mempermasalahkan. Itu yang terjadi di Solo, dan mudah-mudahan hal ini kalau diterapkan di kota kabupaten yang lain pun juga akan lebih baik karena akan meminimalkan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ketika menjalankan program itu soal fairness, kemudian keadilan dan sebagainya. Oh iya, itu kita jalankan. Jadi ketika kita belanja masalah yang namanya Sonjo Wargo itu, masyarakat kan menyampaikan keluhan-keluhan. Keluhan itu kita catat, paginya kita koordinasikan solusinya ini. Nah, begitu solusi sudah dijalankan, kita Mider Projo, sepedaan itu tiap Jumat itu. Tanya, sudah Anda belum rumahnya yang kemarin roboh dibantu dengan rumah tidak layak huni dan seterusnya, termasuk aset pemerintah yang sementara dikuasai oleh rakyatnya pun akhirnya ada solusi. Setiap satu kakak diberi 40 meter persegi bersertifikat dan rumahnya dibangunkan. Pak, kedekatan Anda dengan warga itu agak berbeda dengan kedekatan pemimpin yang lain ya. Kepala daerah biasanya datang ke masyarakat, belusuan dan sebagainya. Kadang-kala konformitas saja, pakai bajunya saja ya. Tapi kalau orang Solo melihat Pak Rudi kalau ke bawah ya memang betul-betul dekat sama kenal dengan mereka ya. Ya, jadi itu kan sudah kita lakukan sejak saya menjadi ketua PAC Promek. Bagaimana menyatukan kader-kader PDI Perjuangan ini menjadi satu. Dan itu yang paling utama kata kuncinya komunikasi. Kalau komunikasi ini dibangun terus, mereka akan menyampaikan ke kita dan kita bisa lakukan koordinasi, pasti ada solusinya. Nah, ini yang saya sering sampaikan, ini 7C ini adalah senjata yang ampuh. Lakukan komunikasi, tindak lanjuti dengan koordinasi begini, pasti ada solusinya. Kalau sudah ada solusi, baru disosialisasi. Kalau sudah disosialisasi, baru direalisasi ataupun dieksekusi. Dan itu pun masih ada 2C yang lain adalah koreksi dan evaluasi kebijakan yang kita lakukan. Kalau dalam teori itu kan ada istilah man of action. Ya. Jadi kayaknya cocok untuk dilekatkan kepada Pak Rudi ya. Ya, mau dilekatkan boleh, tidak masalah bagi saya. Yang penting saya itu punya mimpi 3WMP itu dirasakan betul oleh semua lapisan masyarakat yang ada di Solo. Ya, kalau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Rudi ketika memimpin Solo. Jadi man of action itu ya betul-betul beraksi, bekerja. Jadi tidak hanya sekedar menerima, dan ketika saya berkunjung itu juga mohon maaf, saya tidak pernah membuat jarak. Siapapun yang itu lebih muda pun saya panggil pasti Mas. Kalau perempuan ya kita panggil Mbak. Tidak pernah saya memanggil, biarpun saya tahu namanya. Saya ini dianugerahi Tuhan itu sering cepat hafal nama. Dan bahasa Jawanya tengen suara itu adalah tahu bahwa ini siapa yang memimpin, Pak Paul, Mas Paul yang ngebel itu perintah Mas, pasti gitu. Nah, basa Jawa, Bu enten dawuh. Artinya mereka komunikasinya lancar dan tidak pernah mengabaikan apa yang disampaikan. Oke, pengalaman masa lalu sebagai tukang las, sebagai buruh di Konimek itu sangat berpengaruh ya. Tapi juga berpengaruh positif ya tadi ya. Ada nggak hal-hal yang ya bukan negatif sih, tapi hal-hal yang mempengaruhi dalam bekerja sebagai politikus atau sebagai kepala daerah dulu? Ya dulu pengaruhnya itu, kalau sekarang ini kan pengaruhnya cukup besar.
dibully kan. Namun saya sudah persiapan dulu menjadi politisi. Itu harus zaman Bung Karno ini kan, pesan Bung Karno harus siap 3B. Nah sekarang harus siap 4B. Siap dibuang, siap dibunuh, siap dibui, sekarang siap dibully. Maksudnya dibuang itu ya dibuang ide-idenya, dibunuh karakternya, lantas dibui, di penjara, tidak boleh kemana-mana. Ini sudah saya alami semua 4B ini. 4B ini sudah, sehingga dengan adanya persiapan seperti ini, saya nggak begitu menghiraukan tentang hal-hal yang seperti itu. Yang penting apa yang saya jalankan ini satu bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk pemerintah. Itu aja. Jadi nggak ada istilah aku dapatnya apa enggak. Apa yang harus saya berikan pada pemerintah dan apa yang saya berikan pada rakyat. Itu komitmen saya adalah seperti itu. Ya. Kalau orang membicarakan Pak Rudi biasanya menyebut wah Pak Rudi itu preman. Seperti itu. Ya. Itu memang saya jelaskan. Bekas preman atau preman? Preman gitu aja. Jadi begini. Saya bekerja ini dengan pengalaman hidup. Iya. Ya, saya mulai usia 8 tahun saya sudah tergusur dari Magersari. Bapak saya meninggal belum sampai 7 hari sudah digusur dari Magersari. Yang kedua saya terdampar di pinggir Bengawan Solo Pucang Rawit ini, digusur lagi. Yang ketiga saya sekarang jadi jalan depan saya itu loh. Nah itu di pinggir jalan itu akhirnya digusur lagi. Lah 3 pengalaman hidup mulai dari usia 8 tahun sampai 15 tahun ini saya jadikan pegangan. Tuhan kalau diizinkan saya ingin menjadi pelayan masyarakat. Ketika saya berkeluarga dan dipilih menjadi ketua RT, itu buktinya depan rumah saya itu perjuangan saya jadi ketua RT. Ketika satu kakak isinya 4, satu rumah isinya 4 kakak, itu kita pisahkan di situ. Dan itu dulu gotong royong satu kopel itu 1.200.000 atau berapa lupa saya. Itu 10 rumah. Dan sekarang sertifikat dan hidupnya sudah sejahtera lahir batin karena banjir tidak perlu. Dan yang paling utama satu rumah 4 kakak ini jangan sampai anak-anak kecil nanti secara psikologis terpengaruh dengan keluarga-keluarga yang ada di situ. Jadi tetap preman ya? Oh preman tetap. Makanya ini sekali itu dengan adanya itu saya sudah mulai berani melawan ketidakadilan. Premannya bukan preman mencuri loh, Mas Paul. Preman saya itu bandar judi, mabuk, berkelahi. Namun saya 93 sudah tobat. Berarti mantan preman? Oh, iya memang mantan preman, betul. Jadi preman dalam tanda kutip itu bisa diartikan preman yang merugikan orang lain dengan cara kekerasan. Ada preman yang mengais rezeki namun tidak menggunakan kekerasan, ya bandar judi, mabuk dan berkelahi. Nah, ini yang kita lakukan waktu saya masih jadi preman. Itu berpengaruh terhadap karakter Pak Rudi saat memimpin Kota Solo atau menjadi ketua DPC? Ya sangat berpengaruh. Misalnya kalau mengambil kebijakan satu itu yang gimana? Pengaruhnya yang satu, saya punya kepercayaan diri dulu. Ya. Yang kedua, ketika saya mau mengambil keputusan, jangan sampai pengalaman hidup saya ini dirasakan oleh anak-anak sekarang. Termasuk dalam melakukan tugas pelayanan di pemerintah. Lah sehingga masyarakat yang ada di bantaran Sungai Bengawan Solo pun kita relokasi, kita beri 40 meter persegi dan dibantu untuk membangun rumah. Akhirnya mereka sekarang sudah sejahtera semualah. Tempat inilah yang tadinya jadi lingkungan kumuh, akhirnya kita manfaatkan untuk wisata gratis. Pak, kalau kita sebut Pak Rudi orang yang keras, mantan preman dan sebagainya. Kalau di dunia pewayangan, kira-kira karakter yang cocok itu siapa? Ya, saya Werkudara gitu aja. Janoko halus menun, rupane preman. Tapi saya bisa menempatkan diri. Ketika saya menyampaikan paparan itu, 9 aspek itu selalu saya sampaikan. Biarpun Rudi ini tampangnya preman, saya bisa melakukan cinta kasih kepada sesama tanpa membedakan suku agama. Bisa lemah lembut, bisa. Kalau atur Pak Bagioarjo saya juga bisa boso Jawa dan sebagainya, dan itu dimaui oleh masyarakat. Mulai dari wakil sampai sekarang pun kalau ada yang minta untuk saya atur Pak Bagioarjo pun pasti saya lakukan. Yang paling utama, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Menguasai diri jangan sampai terpengaruh hal-hal yang negatif yang merugikan orang lain.
Oh, gitu. Jadi ada cinta kasih, kelemah lembutan, kesetiaan kawan, ya sabar, ya murah hati, sering dermawan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri itu. Nah, kalau sudah kita menerapkan cinta kasih dan penguasaan diri, yang 7 ini pasti ikut. Kayaknya ada dua hal yang bertentangan ya, atau ada sesuatu yang agak berbeda. Pertama, pada satu sisi Pak Rudi adalah tokoh preman yang keras ya. Preman. Tapi pada sisi lain ada sisi lain yang lembut. Ya. Kayak misalnya ketika menjadi MC di pernikahan bisa ngomong dengan halus, dengan Jawa halus dan sebagainya. Atau ada cerita nggak? Peristiwa apa yang bisa membuat Pak Rudi menangis atau sentimental atau gimana? Jadi begini, kalau masalah yang tadi saya sampaikan dan jenengan sampaikan, Mas Paul sampaikan itu adalah saya selalu dipesan oleh orang tua. Le, kue sing iso pan-papan. Kue ketika kamu berdiri di tempatnya yang keras, kamu ya harus bisa menunjukkan kekerasanmu, mentalmu. Kalau kamu berdiri di tempat yang lembut, kamu juga harus bisa melakukan hal seperti itu. Artinya dalam hal saya bicara dengan Mas Paul kayak begini, ini yang dibicarakan seperti ini, aku ya bisa menyampaikan seperti itu. Tetapi kalau saya harus paling tidak saya mampu beradaptasi cepat. Nah, kalau tidak bisa adaptasi cepat, wah hancur saya. Pasti satu yang saya pegang, itu yang tadi ditanyakan, apa yang menjadikan itu bisa? Saya memegang 3 hal, Mas. Satu, nama efek saya, karena ini adalah pegangan iman saya. Sebagai seorang Katolik. Ya, yang kedua adalah nama besar ketua umum saya, Bu Haja Megawati Soekarno Putri, karena selalu saya disampaikan, nah Mas Jarud kalau sampai korupsi tak sembelih. Itu yang diancam saya terus, namun yang korupsi teman-teman saya yang lain kira-kira itu. Terus yang ketiga adalah nama besar tempat saya jadi buruh. Yang keempat tentunya keluarga. Jangan sampai kalau saya melakukan hal-hal yang negatif dan merugikan rakyat, itu sakitnya salah satunya korupsi gitu. Sakitnya sampai anak cucu nanti. Jadi empan papan bisa keras di satu sisi, tapi bisa lembut pada sisi keras yang dalam arti kata keras menyelesaikan persoalan. Jadi kalau saya menyelesaikan teman-teman berantem, apakah saya dengan teriak-teriak? Tidak. Apa tahu persoalanmu? Tapi ada nggak warga atau orang-orang dekat Solo pernah lihat Pak Rudi menangis misalnya? Oh, saya itu tampang preman namun gembeng, Mas. Ketika saya mempopulerkan lagu Wiwit Aku Isih Bayi, itu saya menyanyi, anak-anak tak jajari nyanyi itu mata itu tidak sadar mengeluarkan air mata. Karena saya ingin mengajarkan pendidikan karakter ada di situ, di kelas TK. Sehingga selalu ingat pada orang tuanya. Wiwit Aku Isih Bayi. Wong tua sing ngopeni kan gitu. Nanti tumeka saiki dan seterusnya lanjut. Itulah yang mesti mangkat sekolah disangoni. Dan seterusnya itulah yang sebetulnya membangun karakter bangsa Indonesia itu dimulai dari sekolah TK. Makanya saya itu mengacungi jempol pada guru-guru TK itu luar biasa. Diajak berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang berbeda. Terus diajari cara berbicara dan sebagainya lah. Besok presiden siapapun guru TK ini mohon diperhatikan. Karena ini adalah fondasi dasar sebagai bangsa Indonesia. Lah, kalau masalah nangis itu sering saya. Jadi kalau lagunya lagu Obi Mesak kayak gitu ya? Ya, terserah itu yang ada. Paling tidak saya mempopulerkan lagu Wiwit Aku Isih Bayi, Kasih Ibu. Ya itu aja supaya mereka tahu betul, oh ya aku bisa begini karena orang tua gitu. Ya, oke. Tadi Pak Rudi menyebut bahwa salah satu yang selalu dijaga adalah kehormatan dari Ibu Mega ya. Sampai saat ini Ibu Mega masih percaya pada Pak Rudi? Ya masih percaya, dan kemarin saya juga habis sowan ke sana. Ya namanya Rudi itu naik ketemu Ibu pasti menangis dan sebagainya itu. Ya karena kenapa? Saya hanya sebetulnya saya itu punya mimpi. Kapan ya Ibu Mega itu sejahtera batinnya? Oh, batin. Kan lahirnya belum, lahirnya sudah, batinnya itu belum. Nah sehingga dengan perjuangan-perjuangan yang saya lakukan ini, ya mudah-mudahan PD Perjuangan menang yang ketiga kali inilah nanti batinnya Ibu biar lebih sejahtera. Jadi batin sejahtera, salah satu indikatornya adalah
melihat hasil dari perjuangan itu. PDIP menang. Dan saya dari dulu sampai sekarang dengan Ibu, biarpun kadang-kadang saya itu nakal, kader yang kurang ajar lah gitu. Ya. Tetapi saya kan selalu tetap paling bawah pasti ada konsideran sendiri, tulisan sendiri. Apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum, Rudi siap melaksanakan dan memenangkan. Walaupun itu berbeda dengan hati kecil. Berbeda jauh. Sering mengalami gitu. Sering, namun apalagi apa yang harus saya lakukan? Karena saya sudah komitmen dengan beliau, sampai saya itu sampaikan kepada beliau. Bu, ibaratnya kepala saya ini diminta kalau untuk kepentingan PDI Perjuangan dan rakyat, saya berikan. Apalagi saya hanya diminta, awas Rud kamu sampai ke tak sembelih. Enggak bakalan, Bu. Karena saya sudah merasakan bahwa saya diberi anugerah mulai dari 77 sampai sekarang, apalagi saya tukang les bisa jadi wali kota. Ya. Itu karena Ibu Mega, harus disadari itu. Sehingga Anda sering menyebut tegak lurus. Oh, tegak lurus iya. Gitu. Siapapun yang menyakiti Ketua Umum, saya harus berdiri paling depan. Itu yang saya lakukan dari dulu. Ketika saya ngikuti Ibu Mega tahun 86. Pernah dijewer berarti? Sama saya? Enggak. Ya, kalau Ibu jewer saya itu belum pernah. Namun kalau begitu ngapa tarut, kalau gue ngomong mau bantermen kan gitu, sering dia. Bu, mboten banter Bu, namun kan sing ngandhap piyambak lah mesti to Bu. Apapun yang diputuskan oleh Ketua Umum, Rudi siap melaksanakan. Contohnya yang ucapan banter yang menurut Bu Mega, ya, kemarin apa, mohon maaf, proses pencalonan wali kota, wakil wali kota. Ini kan kok banter kenceng terus saya. Akhirnya putuskan Mbak Mega, Mas Gibran dan Pak Teguh, ya hukumnya wajib saya laksanakan dan menangkan. Perkara itu diakui atau tidak nomor 2. Namun saya diperintah Ketua Umum sudah saya laksanakan. Yang kedua, ya ketika proses pencapresan ini kan tidak ditegur, tidak. Namun saya diberi peringatan terakhir dan keras, peringatan keras dan terakhir. Ya saya terima, saya dipecat pun tetap PDI Perjuangan kok. Diberi peringatan keras dan terakhir itu ya tidak ada persoalan. Saya dipecat pun tetap PDI Perjuangan kok. Tapi kalau dalam berpolitik memang harus kayak gitu ya? Oh iya, harus. Dengan harus segala kemungkinan. Dan Mas B tadi loh. Sekarang tambah 1. Karena saya betul-betul memahami dan apa yang diinginkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu sederhana keinginannya kok. Menyejahterakan marhen. Marhen itu wong cilik. Kalau wong cilik itu bisa mendengarkan radio, melihat televisi dan menikmati terangnya listrik dari negara, berarti Pak Marhen itu sejahtera. Kan Marhen wong cilik ya? Ya. Wong cilik aja bisa jadi wali kota. Ya. Jadi nah, justru itu karena saya wong cilik bisa jadi wali kota, bagaimana saya mewujudkan cita-cita Bung Karno biarpun belum sepenuhnya terpenuhi. Namun paling tidak 3 WMP ini sudah kami lakukan. Dan di pemerintahan pun saya juga pesen Ibu Mbok saya, termasuk Ibu Mega, kamu harus bisa 3 nga ini. Ya. Ngayomi, ngayani. Artinya melindungi, membuat suasana kerja ayem, damai, tidak perlu ada perbedaan dan sebagainya. Memperkaya. Memperkaya tidak harus materi. Memperkaya ilmu, memperkaya komunikasi, memperkaya silaturahmi. Namun 3-tiganya ini sudah dinikmati oleh PNS semua. Memperkaya materi juga sudah, karena tukennya kita naikkan waktu itu. Nah, karena supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu tadi. Ya. Pak, bicara soal Solo, kan dikenal sebagai kandang banteng. Ya. Ya, karena dukungan terhadap PDIP sangat besar. Ya. Ada strategi bagaimana mempertahankan kemerahan kota Solo itu? Oh, itu ada lah. Strategi sudah kita bangun dan ini sudah bukan rahasia lagi karena saya didesak. Sebetulnya yang strategi perang kan tidak perlu disampaikan. Ya, namun kita sudah punya strategi. Jadi saya itu punya kader militan di tiap-tiap TPS itu 30 orang. Di tiap-tiap TPS 30 orang. Nah, sehingga Solo mau diobrak-abrik dan sebagainya, monggo saja. Namun kalau rasa batin ini, ya silahkan. Yuk kita adu gagasan, adu strategi. Kalau duit kita nggak punya. Namun yang ada adalah hanya tenaga, pikiran dan waktu. Itu yang selalu saya gunakan. Kita tetap jamin Solo tetap merah. Ya. Kalau lihat para kader, kan orang selalu memandang dengan mata
sebelah, apa namanya, sebelah mata. Memandang sebelah mata. Wah, kader PDIP itu orang-orangnya paling ya kelompok-kelompok masyarakat bawah seperti itu. Jarang ada yang menjadi pemikir seperti itu. Kalau menurut Pak Rudi gimana? Sebetulnya salah besar. Jadi jangan dianggap orang-orang PDI ini hanya sebatas okol aja yang dipertontonkan. Namun yang punya akal pun banyak. Yang punya pemikiran untuk memikirkan untuk bangsa dan negara ini banyak. Tetapi kan kita mau menonjolkan diri ini kan kita itu taat aturan partai persoalannya. Nah, sehingga kalau memang partai tidak memperbolehkan, lah ngapain kita harus ngotot. Tetapi kita tetap tegak lurus seperti apa yang saya sampaikan pada ketua umum. Banyak pemikir yang dari PDI Perjuangan. Hanya saja karena medsos yang sedemikian rupa inilah yang bisa mengalahkan. Namun PDI Perjuangan selalu saya sampaikan pada teman-teman, tidak perlu jadi orang itu kondang gurneng medsos. Ning kondangon neng tengah-tengah masyarakat itu baru kamu kader militan. Ning nek kowe kondangi mung neng medsos tok, kowe iki mung kader loyalis. Militan dengan loyalis beda. Kalau militan itu tidak diberi apapun tetap PDI Perjuangan. Ya. Disanksi pun tetap PDI Perjuangan. Tapi kalau loyalis itu tidak diberi apa-apa dan tidak diberi kesempatan apapun, pindah tempat. Banyak itu kader PDI Perjuangan yang itu juga banyak. Tapi lebih banyak yang mana? Oh, lebih banyak yang militan dong. Dan kalau melihat masa depan, medsos itu kan perannya sangat besar. Betul. Masalahnya adalah anak-anak muda yang suka medsos itu kadang-kala dia lebih banyak diskusinya di medsos. Sementara mereka tidak dekat sama masyarakat. Termasuk partai pun demikian. Ya. Mereka lebih suka pada partai-partai yang menampilkan citra sebagai partai anak muda sebagainya. Kalau PDIP sendiri gimana? Ya, kita medsos tetap. Tetapi tatap muka itu penting. Sebetulnya mohon maaf, ini bukan anti teknologi, bukan. Jadi dengan adanya medsos yang sedemikian rupa ini sebetulnya pelan-pelan akan menghapus yang namanya nilai-nilai gotong royong. Jadi nilai-nilai Pancasila lama-lama akan terhapus. Ya. Dari sisi ketuhanan mereka sendiri-sendiri melaksanakan nilainya. Dan dari sisi kemanusiaan dan keberadabannya sudah nggak nyambung. Dan persatuan untuk gotong royongnya nggak nyambung. Pelan-pelan ini sebetulnya kalau disadari loh. Ya. Ya itu tetap dimanfaatkan, dilakukan. Namun yang namanya silaturahmi itu harus tetap dilakukan. Karena gotong royong itu merupakan kekuatan bangsa Indonesia. Dan pasti bisa musyawarah kalau di situ. Ya. Nah tujuan utamanya ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu, rakyat Indonesia itu, Bung Karno itu sangat-sangat luar biasa kok dalam menggali Pancasila. Seluruh rakyat Indonesia harus bertuhan, menyembah Tuhannya masing-masing sesuai dengan agama dan itu dilindungi undang-undang. Yang kedua kemanusiaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya kamu jadi manusia itu ya bekerjalah dengan keadilan. Dan penuh keberadaban sebagai bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia, gotong royong. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kalau di situ sudah ada yang mengkoordinir, ya kalau ada perbedaan pendapat ya dimusyawarahkan. Di situ selesai musyawarah diputuskan ya sudah. Harus dilakukan bareng-bareng. Untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya memang adil dalam kegiatan sosial, adil dalam kegiatan yang lainnya itu harus diwujudkan. Ya, gotong royong ya. Jadi kalau untuk menggalang dukungan PDIP berarti lebih memanfaatkan apa ya? Silaturahmi langsung seperti itu. Iya. Daripada medsos. Ya medsos tetap. Ya. Medsos ya kenceng PDI Perjuangan sama semua kenceng. Tetapi harus ada forum yang bertemu. Kalau medsos kan hanya itu aja lah. Namun kalau kita ketemu Mas Paul seperti ini kan tahu persoalan yang tidak jadi di medsos. Ya. Kalau ada rahasia ngapain harus meluat di medsos dan kita ini kan harus kita bicarakan. Ada kader-kader yang loyalis dan ada kader-kader yang militan ya. Dan PDIP memiliki kader yang militan. Termasuk untuk menyiapkan kepemimpinan masa depan di Kota Solo. Ya kita sudah persiapkan untuk itu. Namun demikian saya ini kan orang yang taat dan patuh pada ketua umum. Ya. Saya mempersiapkan pun kalau ketua umum saya tidak memberikan rekomendasi juga tidak akan. Namun kita akan proses itu jalan.
Dan tidak kekurangan stok. Iya, udah kekurangan stok banyak. Kalau untuk calon pemimpin di Solo banyak. Kalau kita mau jaring, kita ada proses penjaringan kok. Penjaringan sampai penyaringan di tingkat DPC. Kirim ke DPP dan DPD baru diputuskan. Pasti diundang kita. Ya. Ruth, ini bagaimana ini dengan ini. Ya kita memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita usul. Harapannya Pak Rudi, sosok pemimpin Solo masa depan yang seperti apa? Yang pemimpin masa depan yang saya harapkan itu adalah yang peduli terhadap kepentingan masyarakat. Ya. Jadi jangan memikirkan dirinya sendiri, namun lebih memikirkan masyarakat. Karena sudah saya bekali kader-kader PDI Perjuangan ini, kamu tahu politik nggak? Ya. Politik itu adalah aspirasi. Nah kalau kamu masuk partai politik inilah seni mengelola aspirasi. Ya. Partai politik ini adalah alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga. Ya, oke. Nah kalau sudah mau masuk seperti itu ya kamu nggak boleh mengeluh. Gaji wali kota 6.159.000, ya udah kamu terima. Yang lainnya kamu untuk ngurusin 100.000 orang, ya itu resiko sebagai politisi yang memangku jabatan sebagai kepala daerah. Yang penting jangan korupsi. Gitu aja. Oke, Pak Rudi, tadi Anda menyebut Anda ingin membahagiakan Ibu Mega, lahir dan batin ya. Kalau bagi warga Solo, kira-kira kalau Ibu Mega tadi lahirnya sudah oke, batinnya belum. Ya. Nah sekarang untuk warga Solo, kira-kira sudah masuk kategori sejahtera lahir batin belum, atau belum? Belum. Okay. Belum. Gimana? Indikator yang ya indikator belum yang belum itu karena dicapai? saya diberi kesempatan hanya 5 tahun untuk mewujudkan 3 WMP ini. Ya. Waras, wasis, warek, mapan, papan. Ya. Dari 5 ini ya sebagian sudah semua kita lakukan. Namun masih ada yang belum. Nah inilah tugas-tugas dari kader-kader partai yang baik di struktur partai maupun petugas partai yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Nah ini harus dilanjutkan. Nah, sehingga kalau 3 WMP ini sudah dirasakan betul oleh masyarakat Solo, masyarakat Solo akan menjadi masyarakat yang waras. 3 WMP ini belum semuanya ya? Belum semuanya. Jadi kalau secara parsial parsial ya. Parsial itu sudah kita lakukan semua. Namun belum sepenuhnya 100%. Jadi momennya satu kelurahan Pucang Sawit ini masih ada rumah tidak layak huni berapa rumah. Masih ada yang belum dapat jaminan kesehatan BPJS KIS, PBI, APBD karena pindahan gitu-gitu itu aja. Jadi yang belum kita lakukan secara keseluruhan yaitu. Namun mohon maaf, kira-kira 80-90% semua sudah ini. Kalau saya diberi waktu lagi 1 tahun 2 tahun mungkin semuanya sudah. Yang dulu tentu saja tidak kan ya. Yang dulu menguasai tanahnya masyarakat, yang disilir itu sudah kita selesaikan. Pedagang kaki lima juga sudah bisa berjualan dengan nyaman, tidak dikejar-kejar Satpol PP. Itulah yang sebetulnya kesejahteraan lahir batin. Jadi sekarang tinggal Pak Rudi berharap kader besok itu harus bisa meneruskan itu. Kalau menjadi wali kota. Iyalah. Tidak jadi wali kota kan bisa juga dilakukan. Lewat karena kita kan yang biasa kita sebut 3 pilar. Ya. Pilar pertama itu struktur partai. Pilar kedua adalah petugas partai yang di legislatif. Kalau kita punya wali kota, pilar yang ketiga adalah eksekutif. Ini yang merencanakan, ini yang memutuskan. Ini yang mengusulkan. Nah ini kalau 3 pilar ini selalu berembuk bersama, ya sudah tidak ada jerit tangis masyarakat yang tidak bisa makan, rumahnya bocor dan sebagainya. Karena politik adalah aspirasi, partai politik alat perjuangan untuk meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi Pak Rudi tinggal di Pucang Sawit di pinggir Bengawan sudah bisa tenang apabila 3W itu sudah tercapai. Ya, jadi paling tidak batin ini sudah puas lah. Atau misalnya begini, Pak Rudi bahagia lahir batin ketika 3 hal itu sudah tercapai atau gimana? Oh iya, kalau tadi kan kita bicara Ibu Mega. Ya, kalau Ibu Mega itu kalau kemenangan yang ketiga kali ini, yang ditargetkan Ketua Umum ini kita realisasi secara nasional, Ibu sejahtera batinnya. Ya, karena cita-citanya ini. Yang kedua, kalau sudah tidak ada orang yang menangis karena tidak bisa makan, tidak bisa berobat, itu Ibu Mega nangisnya kenceng batinnya. Nah itu jangan sampai yang di Solo ini
Sekarang Solo enggak ada lah. Yang susah untuk berobat ke rumah sakit, tidak boleh pulang, harus meninggalkan KTP. Baik mulai melahirkan sampai meninggal dunia pun sudah tidak ada kesulitan itu, karena sudah dijamin BPJS KIS APBD itu. Ya, jadi Pak Rudi bahagia lahir dan batin apabila masyarakat Solo sudah terjamin soal gitu ya. Indikatornya apa? Indikatornya kalau sudah masyarakat Solo itu sudah tidak ada yang mengeluh ke saya, berarti sejahtera gitu loh. Tapi memang setiap hari ada yang ngeluh. Lah, setiap hari itu saya 5:30 pagi itu sudah sampai jam sore itu kalau saya kalau saya tidak keluar kota, pasti ada persoalan yang muncul. Tapi saya harus punya komitmen, saya harus bisa memberikan solusi. Oke. Ya, salah satu contoh. Contohnya? Kemarin ada warga masyarakat Purwodiningrat yang kesulitan untuk melakukan terapi karena sarafnya kejepit. Oke. Begitu ke rumah saya sambil ya pincang-pincang jalannya, enten apa Bu? Anu Pak, kula ajeng nyuwun tulung. Napa? Niki lho Pak, saraf kula niku kejepit. Ndek wingi kan MRI ning dereng kula lampahi, terus kula mireng enten terapi sing iso membantu itu. Tadinya ndak bisa jalan. Akhirnya diterapi, namun saya kesulitan untuk membayar terapi. Lah setiap terapi berapa? Setiap terapi 1 minggu sekali 60.000. Ya udah tak kasih nih 10 minggu terapi. Nanti kalau belum nanti kesini lagi enggak Pak. Itu memang karena komitmen saya dari awal. Bicara pendidikan dan kesehatan itu nomor 1 saya. Karena memang tidak mampu betul. Kalau orang yang mampu nggak bakalan lah mau sampai seperti itu. Itu loh. Jadi saya bisa membaca ini yang tulus atau yang mencari-cari. Jadi setiap hari mesti ada ada yang sampai hari ini ada yang belum bisa ngambil ijazah pun ke rumah saya. Sampai perpanjangan SIM. Lah kowe iki perpanjangan SIM ya rene to. Ya Allah sampai begitu. Lah pripun Pak lamten didit ngene. Kowe kono jurus kono, itu aja. Ning ya terus kowe iki aja lah nggih lah saiki lah anak kula nyambut gene teng mriko Pak. Teng ngene kelurahan. Lah wedene lah nyambut gandhen piye? Lah kene kok ijazah emang pendetke mang goleke gawean sisan. Ning niki kula mboten iso perpanjang SIM. Kula ya kadang-kadang ngoten niku ya. Tapi apakah saya tolak? Tidak. Ya tetap kita bantu untuk perpanjang. Jadi ini gambaran tadi ya, man of action. Jadi ya pasti tidak langsung. Ya, langsung. Pokoknya kalau ke rumah saya dan teman-teman saya yang kader, siapapun yang datang ke rumah, kamu harus mau dan mampu mencarikan solusi. Entah solusinya kamu nengone Pak Rudi kono. Itu solusi. Jangan kamu tolak. Sehingga kader-kader partai PDI Perjuangan itu bukan seperti lilin, goleki nek 5 tahun pisan atau pas lampu mati. Ibaratnya, tapi itu harus diberdayakan supaya dia tidak melakukan seperti itu. Terus piye? Nek mereka mau sampai usaha gorengan ya tak bantu ning tapi tak cek. Meningkat dan sebagainya ning ya enek tak bantu rasido jalan ya ada. Macam-macam lah masyarakat kita. Tapi bukannya hidup ini selalu ada masalah. Jadi, tidak bisa misalnya Pak Rudi santai-santai di rumah tanpa ada warga yang datang. Enggak bisa, enggak bisa, Pak. Jadi saya tidak jadi wali kota pun pernah saya lakukan ketika saya jadi ketua PAC dan DPC. Jadi enggak merasa risih gitu loh. Jadi kalau memang orang yang masyarakat yang datang ke saya berarti ada persoalan. Dan komitmen saya harus bisa mencarikan solusi persoalan itu. Pak, PDIP kan identik dengan Pak Rudi. Orang kalau ada masalah datang ke Pak Rudi. Tapi jenengan pernah nggak mempertimbangkan PDIP pasca Pak Rudi itu bagaimana? Sudah kita pertimbangkan dan salah satunya ketika saya mengumpulkan teman-teman itu. Apakah kamu akan mengandalkan saya terus? Kan gitu? Ya gitu. Nggak boleh. Saya pun juga punya waktu untuk ngurus keluarga. Saya udah 46 tahun ngurus partai loh, saya bilang itu. Lah caranya bagaimana supaya kamu tidak tergantung ke saya? Ya cara-cara saya ini dipakai. Satu, kamu mau memanusiakan manusia, wong ke wong. Setiap orang yang datang jangan dianggap itu meminta. Pikiranmu aja njaluk sih. Nek wong dodok-dodok mbok izin kok korden itu ndak boleh. Dodok-dodok dibuka. Wonten dawuh napa, ada apa yang bisa kita bantu, gitu aja. Akhirnya mereka akan membangun dirinya sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain dan yang punya masalah. Hukumnya wajib carikan solusi. Saya selalu tanamkan begini.
Jadi kader partai itu satu yang perlu kamu perhatikan, ngomong bahwa saya akan membantu kesulitan warga untuk saya carikan solusi, bukan kebutuhan. Yeah. Nah kebutuhan yang semua kan butuh makan, butuh beras dan sebagainya. Namun hal itu kan hanya tertentu toh. Namun kalau seluruh rakyat Solo mau kamu seperti itu, kamu modalmu berapa? Modalmu hanya tenaga, pikiran dan waktu. Tapi kalau kamu punya komitmen seperti itu, mencarikan solusi. Mencarikan solusi, Tuhan akan memberikan jalan untuk penyelesaian solusi itu. Saya selalu percaya itu persoalannya. Makanya orang yang datang ke rumah saya tidak pernah ada yang kecewa, karena ada solusinya. Walaupun tidak langsung ngasih bantuan. Contoh sederhana aja, ke rumah saya, Pak Kis kula kok mboten aktif. Padahal bojo kula ini ajeng lairke. Ya sudah, sekarang saya punya akses, punya komunikasi dengan siapapun, tolong Bu, mbok diceke Kis nomor sekian ini kok tidak aktif itu karena apa? Kan begitu. Oh anu Pak, betul saya gini ku sak niki KTP mawon, niknya dimasukkan kan warga masyarakat kan tidak tahu. Nah itu akhirnya bisa. Itu pun ketika ada yang saya lakukan seperti itu pun mereka setelah selesai proses persalinan dan sebagainya, ya ucapan terima kasih munjung kekoan itu loh. Pak, nun matur nuwun sangat. Pokoknya saya ngaturi Bapak ini tidak minta apa-apa. Karena saya sudah bersyukur istri saya sudah bisa melahirkan selamat dan bebas biaya. Nah, ini salah satu kepuasan batin yang saya dapat. Jadi itu sebenarnya peran dari politikus ya dan partai ya, mengartikulasi kepentingan, menyerap aspirasi. Nah, makanya aspirasi kan politik itu. Dikelola politik itu, aspirasi itu. Alat perjuangan itu partai politik. Jadi jangan sampai kalau kamu dapat aspirasi dari masyarakat, persoalan masyarakat, kamu lempar keluar itu salah besar. Biarpun nanti dilempar ke saya, tidak ada persoalan, itu ada solusi. Gitu. Masalahnya adalah seringkali para politikus itu dekat dengan masyarakat pada saat kampanye. Butuh. Nah itu beda kalau partai saya tidak. Nah, ada semacam tips atau arahan kepada petugas partai yang akan mencalonkan pada pemilu itu? Nah itu sudah kami awali dari 5 tahun itu terus. Besok yang akan kita bidik untuk calonkan itu sudah kita ajari caranya. Satu, yang mesti kamu lakukan tuh SLJJ. Sonjo, layat, jagong, jagongan. Oke. Artinya berkunjung ke masyarakat, pas longgar. Layat kalau ada yang meninggal dunia. Kalau dapat undangan ya jagong. Terus kalau waktu longgar ya jagongan yang wedangan. Akhirnya bisa mendengarkan itu, pulang itu bisa berpikir, masyarakat kok anunya kayak begini ya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Dan jenengan nanti kalau sudah punya solusinya, diskusi lagi karo aku. Nanti kita cari cara menyelesaikannya. Itu sekarang sudah kita mulai. Nah, makanya saya selalu menyampaikan kepada kader partai, konstituenmu jangan kamu ibaratkan seperti lilin. Dicari ketika lampu mati. Kalau sudah lampunya hidup, dimatikan aja, dipites terus ditempatkan di sembarang tempat. Namun jadikanlah mereka lilin. Artinya hidupnya juga bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Lah mereka apa yang mesti harus kamu lakukan? Kesulitan-kesulitan apa yang harus kamu carikan solusi? Itu caranya mendidik konstituen seperti itu. Jangan kamu berikan terus. Berilah kail. Kail itu tidak harus modal, bukan. Namun cara-cara untuk menyelesaikan persoalan itu loh. Termasuk untuk pemimpin Solo masa depan juga. Oh iya, tetap. Itu jadi harus dekat dengan kayak harus, gitu. Harus SLJJ ini hukumnya wajib. Soalnya layak jagongan. Itu banyak dipublikasikan SLJJ. Sonjo, layat, jagongan. Wah itu. Kalau orang diberi undangan itu bagi saya loh, saya merasa diperhatikan. Kan kalau jagong yang namanya menyumbang itu kan sesuai kemampuan toh. Tidak harus minta harus begini kan, tidak mungkin wong punya kerja itu. Datang pun sudah seneng. Contohnya saya aja, ketika saya dapat undangan pas keluar kota, yang saya suruh jagong ponakan saya atau anak saya. Lah Pak E teng pundi Mas? Kalau panggil saya kan Pak E. Pak E luar kota lah. Aku janjane nek ditekoni Pak E wis senenge ora jamak. Mboten nek Pak E mboten luar kota ya pasti akan datang. Saya kalau tidak keluar kota atau tidak
bersamaan dengan kegiatan partai yang lebih penting, pasti saya hadir. Makanya pertama kali saya jadi ketua DPC dicibir oleh senior-senior partai saya juga enggak apa-apa. Ketua DPC soalnya mau jagong layar, enggak apa-apa. Tapi saya bisa bertahan 5 periode kok. Artinya rakyat betul-betul menikmati kondisi yang saat itu ada. Tapi ada yang berbeda. Kalau saya pribadi ketika membicarakan Pak Rudi, ketika layar dan jagong itu bukan karena pejabat atau tokoh ya, tapi betul-betul kenal. Pak Rudi kenal dengan yang meninggal, meninggal atau yang menikah atau yang menikahkan. Ya, jadi begini, ini cerita lucu ya. Setiap saya dapat lelayu, pasti saya melayat. Dan tidak pernah sing sedo itu siapa Anda. Begitu saya ke sana, mereka bingung. Ini kok Pak Wali yang ngundang siapa? Padahal mohon maaf, kalau mau bicara agama beda-beda dan sebagainya. Disalami aja tidak mau. Tapi begitu saya datang, mereka merasa terhibur. Pak matur nuwun ya Pak, saya kemarin Bapak Kersorawo itu enggak tahu saya yang manusia Pak. Setiap kali saya dapat lelayu atau undangan, itu sudah diagendakan saya datang. Jadi wali kota juga saya tidak pernah menanyakan yang meninggal siapa, agamanya apa enggak. Nah, dari situlah namanya masyarakat sudah mulai tak paham. Oh Pak Rudi itu orang yang tidak suka membeda-bedakan. Orang masyarakat yang di pinggir tanggul pun, yang rumahnya rehat pun meninggal dunia, saya dapat undangan, entah itu kader atau tidak, lelayu, pasti saya datangi. Mereka ya, saya datang itu kan memberikan penghiburan. Nah itu aja. Jadi kan termasuk ketika saya diminta untuk atur Pilo Sungkowo, saya lakukan. Dan termasuk penyerahan inovasi yang saya buat pada waktu itu, penyerahan besuk Ki Ahmad. Bela Sungkawa kirim akta kematian, itu disingkat besuk Ki Ahmad, bukan besuk. Berarti kalau awalnya dituding bahwa modal wali kota adalah layat dan sama jagong, tapi pada perkembangannya Anda juga bisa memberikan pemikiran-pemikiran dan kebijakan yang bagus di makanya dari situlah saya selalu menyampaikan kepada kader, jangan selalu berpikir negatif dulu pada orang lain, termasuk anak saya. Jadi jangan kamu anggap kalau mereka orang yang nggak sekolah. Contohnya ibumu itu aja, ibunya anak-anak saya. Ibumu kira sekolah, SD kira lulus. Tetapi ketika ibumu itu mau mendengarkan siapapun, itu akan pasti menjadi baik. Maka jadilah pendengar yang baik, jadilah penglihat yang baik, baru membuat keputusan. Makanya saya selalu menyampaikan, mau mendengar, mau melihat, baru berbuat. Pasti kebijakannya nggak salah. Namun kalau kamu hanya mengandalkan pendengaran tanpa pernah mau melihat di lapangan, langsung berbuat, saya jamin keputusanmu, kebijakanmu mesti salah. Kok sakit Pak? Contoh, kamu mendengar anak nangis, pikiranmu anak itu jatuh. Yang kamu bawa apa? Pembalut, obat merah dan sebagainya. Setelah kamu sampai di sana, ternyata anak itu lapar. Apa kamu suruh makan dan minum obat merah? Nah, itu loh yang salah satu contoh sederhana saja. Jadi kalau mendengar ya dilihat di lapangan. Kalau sudah dilihat, oh persoalannya ini, keputusannya pasti tepat. Namun kalau hanya mendengar diputuskan pasti 1000% salah. Kepala daerah di Solo diharapkan seperti itu. Seperti itu, termasuk Mas Wali dan Mas Wakil ini saya harapkan seperti itu. Mau mendengar, mau melihat, baru berbuat. Jangan mendengar tok terus berbuat. Akhirnya nanti akan jadi persoalan. Mendengar si A katanya melakukan begini begitu, ning tontonan sik ning lapangan. Nah iyalah lagi ditimbali, dibina. Tugasnya kan begitu. Tapi sudah ada nada-nada siapa yang akan dicalonkan pada pilkada mendatang? Oh, nah kalau ini saya perintah Ketua Umum konsentrasi dulu Pileg dan Pilpres. Selesai itu baru kita proses, kan mesti ada juklak-juknis baru dari Ketua Umum untuk penjaringan. Penjaringan itu kalau dari PDI Perjuangan mulai dari anak ranting tingkat RW Mas. Tingkat RW itu ngusulin siapa saja, nanti dibawa ke ranting. Jadi ranting satu dengan yang lain beda.
Terus nanti dibawa ke PAC. PAC 1 dengan yang lain beda. Terus nanti dibawa ke DPC. Biasanya kalau tidak calonnya banyak penjaringannya dan itu diputuskan di situ, kita ambil dulu. Kalau masih lebih dari 2, ya kita pemilihan internal di DPC. Tapi nggak ada ini kan ya, putra mahkota dan sebagainya. Lah anak saya itu kalau mau ya kemarin toh Mas, wong ini kemarin nih mohon maaf, anak saya nomor 2 kan punya modal lah untuk melanjutkan pelayanannya bapaknya. Modal dalam arti ya pikiran, tenaga dan waktu. 3 kali diusulkan jadi calon anggota DPRD aja ditolak. Terakhir diintimidasi. Kalau Mas Rio nggak mau, nggak akan PDI-PDI-nan. Nah akhirnya mau lah kalau bicara materi anak saya sebentar lagi dari kepala cabang. Ya. Lah piye le? Lah kula lak pun anu kalih bapak. Nek kula pun rampung kalih awak kula dhewe, mengke kula jawabe. Lah kowe rampung rempun ya wis. Maksudnya selesai dengan dirinya sendiri. Nek istrimu tidak kamu beri uang, itu dapur masih mengepul dan biaya pendidikan anakmu tidak kacau. Karena di sana tidak ada tempat mencari uang, tempat mencari pekerjaan nggak ada, ya, tempat mencari jabatan nggak ada, yang ada adalah pelayanan. Makanya saya juga kaget waktu itu, anak saya judulnya lahir untuk melayani. Tak tanya, le, mudeng ora karemu itu? Mudeng lah Pak. Padahal itu kan tidak jauh-jauh dari. Lah ya, akhirnya kan judul saya itu tanya, maksudmu piye? Lah kalau Gusti nanti ke Tuhan tuh nanti memberikan anugerah kepada Rio anak saya akan melanjutkan pelayanannya kepada masyarakat seperti yang diajarkan Bapak. Oke, nah inilah. Jadi di sana pesan saya tidak ada untuk mencari duit, tidak ada untuk mencari jabatan, tidak ada untuk mencari pekerjaan, yang ada adalah melayani masyarakat. Jadi bukan soal dinasti dan sebagainya. Oh enggak, nah, itu kan. Karena isu itu lagi rame. Loh kalau saya masih menjabat, anak saya tak dorong lah itu. Enggak. Anak saya cuma dicalonkan wakil wali kota juga enggak mau. Mboten Pak, Om Pak Isik jadi wali kota kok. Mboten enggak. Kalau itu kan seperti Bung Karno nurun kepada Mbak Mega. Ya. Nah, beda. Nah, karena saya mendidik anak itu yang paling utama adalah ideologi. Kamu itu anak ideologisku, juga anak biologisku. Ya. Sehingga kalau kamu menyimpang pun tidak jauh-jauh dari ideologis dan biologis Pak Rudi kan gitu. Jadi konsentrasinya pemilu legislatif sama presiden ya? Ya udah itu aja. Sudah sejauh apa ini Pak? Solo kayaknya harus saya ini gimana kayak gitu? Sudah tingkat pengukuhan petugas partai yang ada di TPS. Kayaknya Ganjar Mahfud sudah ya menang 1 putaran. itu kan ya perjuangan kan butuh pengorbanan. Pengorbanan kan tidak harus semua yang dikorbankan. Ya. Ya, kalau memang butuh pengorbanan ya saya siap untuk berkorban. Tapi, kalau pemilu legislatif gimana, Pak? Ya sama, kita punya target kok. Targetnya minimal sama. Maksimal bisa tambah 5 kursi. Wah, tuh 5 kursi itu 35. Mayoritas penuh itu, ya. Mutlak itu. Ya karena ketika kita bisa di situ, aspirasi rakyat itu bisa terrealisasi. Ya. Karena yang merencanakan adalah eksekutif, yang memutuskan adalah di legislatif, eksekusinya di eksekutif hasil dari usulan aspirasi masyarakat ya, petugas partai ya. Iya. Kalau di pemilu legislatif ini, kaum perempuan ini kan isu perempuan masih seksi ya. Harus ada partisipasi yang layak bagi mereka. Ya. Kalau pileg ini kita turah-turahi Mas, perempuan. Jadi mestinya 30% ya. Nah, di situ mestinya bisa lebih dari 30%. Ya. Kalau calonnya 5, 30%-nya kan hanya 1,5 ya. Tapi kita beri 2 perempuan. Berarti kan lebih, bisa saya katakan lebih toh itu. Termasuk duduk di struktur partai? Iya, sama 30%, minimal 30%. Memang itu undang-undang kok. Undang-undang dan harus kita penuhi juga. Bukan asal memenuhi, namun yang punya
kapabilitas, integritas kan. Karena kesannya kan PDIP itu kan adalah organisasi politik yang keras, orang-orangnya kayak banteng kayak gitu kan. Lah, yang kelompok-kelompok perempuan ini kayaknya takut-takut kayak Tapi gitu. jangan disalahkan loh Mas. Ini legislatif saya yang ada di DPRD itu dari 30 kita punya 12 loh. Mana jenengan. Sekarang karena mohon maaf tergantung yang mimpin kok gitu itu. Yang memimpin bagaimana? Kalau yang memimpin itu punya 3 hal ini, punya prinsip, punya sikap dan punya komitmen. Nah, sekarang kader-kader perempuan saya banyak dan yang cowok-cowok itu kalau perempuan kita kumpulin, gasak. Kayak di rumah tangga dong. Oh iya, kita rapat ada perempuannya semua. Nah, mereka pada diam-diam semua. Yang perempuan ini banyak ngomong, menyampaikan pemikiran. Kamu nggak boleh kalah. Oh itu kalau bicara aturan cuma 30%, kamu 70% kok. Nggak boleh. Kalau sampai kamu hanya 4D di sana, ya setengah wae lah antar waktu. 4D itu datang, diam, duduk, duit itu nggak boleh. Harus menyampaikan. Termasuk nanti di pilkada juga kelompok perempuan jadi pertimbangan. Ya pertimbangan lah. Ya tergantung siapa nanti yang terjaring. Jadi kita berharap nanti lihat bagaimana kota Solo masa depan itu akan sangat ditentukan oleh partai PDIP ya. Ya otomatis ya karena pemenang pemilu kemudian ini loh, mewarnai ya. Kadang-kadang kan masyarakat itu kan salah kaprah dalam berbicara tentang partai. Nanti Mas Paul kan menyampaikan Solo nanti akan ditentukan oleh partai politik. Ya. Tetapi orang kalau sudah masuk partai politik itu ya petugas partai. Bukan penguasa partai. Lah petugas partai ini bisa berkuasa, tujuan utamanya menyejahterakan rakyat lah, sehingga petugas partai itu ya petugas rakyat. Pemimpin adalah pelayan, bukan penguasa. Itu aja. Oke. Sobat Espas, menarik sekali obrolan kita dengan Pak Rudi, mengulik sisi-sisi sentimental dari Pak Rudi yang katanya keras, mantan preman dan sebagainya. Ada banyak pemikiran-pemikiran menarik tentang bagaimana Pak Rudi bisa tenang dan tadi merasa bahagia lahir batin ya apabila sudah bisa mencarikan solusi kesulitan masyarakat seperti itu. Juga ada cerita-cerita tadi Pak Rudi setiap hari selalu menerima tamu masyarakat untuk minta dicarikan solusi atas persoalan mereka. Dan ya kita bisa menyebut Pak Rudi adalah man of action ya, yang bisa melakukan banyak hal. Oke, Sobat Espas yang berbahagia, demikian perbincangan saya dan Pak Rudi di kawasan Sunan Jogokali ya. Dan sekarang Pak Rudi lebih banyak ada di pinggir Bengawan Solo sebagai Sunan Jogokali Pak ya? Sunan Jogokali. Jadi tugasnya ngersii ke sungai. Lah itu kita bersihin sungai itu. Bersih-bersih sungai. Ya, ini kan sekarang jadi tempat wisata yang gratis. Tempat wisata yang gratis, enak, nyaman. Masih banjir nggak? Nggak. Sudah nggak banjir. Karena dulu kawasan Tuhan ini itu adil. Siapa yang mau merawat sungai tidak akan dibanjiri. Wah, ini filosofi menarik nih ya. Dulu ini adalah kawasan yang sering banjir dan sekarang sudah jadi kawasan yang menarik. Dan demikian perbincangan saya dengan Pak Rudi. Matur nuwun Pak Rudi atas obrolannya yang sangat menarik ini. Dan kita akan ketemu lagi pada sesi yang lain dengan tamu yang berbeda. Saya Syiful Arifin undur diri dan terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun.